Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 55, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Nathan Lewis tersenyum sedikit, 3 keluarga besar pasti tidak akan membuat pernyataan tentang hal semacam ini, agar tidak memprovokasi lebih banyak orang untuk memperjuangkannya. Nathan Lewis sekarang tahu mengapa begitu banyak master tiba-tiba muncul di San Niro, pasti ada hubungannya dengan merekrut pasukan dari 3 keluarga besar. Untuk mengetahui bahwa seorang seniman bela diri telah mencapai tingkat master, sangat sulit untuk memajukan setiap langkah. Kecuali jika Anda memiliki dukungan dari bisnis keluarga Anda dapat menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa latihan tambahan seperti materi ramuan dan ramuan spiritual, jika tidak maka akan sulit untuk menerobos. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri tidak punya pilihan selain mendapatkan uang untuk berlatih dengan memberikan perawatan keluarga dan panti jompo. Keamanan industri telah membentuk hubungan kerjasama, dan semua orang membutuhkan apa yang mereka butuhkan. Sekarang master-master ini telah datang ke kota pegunungan, tampaknya bayaran yang diberikan oleh 3 keluarga besar pasti sangat menarik. Tepat ketika Nathan Lewis dan yang lainnya sedang makan, tiba-tiba ada gerakan. Keduanya mendongak dan menemukan seorang gadis mengenakan congsam dengan kacamata hitam besar, menutupi sebagian besar wajahnya, hanya dagu runcing dan mulut ceri kecil yang terbuka. Di belakang gadis itu ada 4 pengawal berjas, semuanya dengan ekspresi serius. Melihat sekeliling begitu mereka memasuki pintu, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Sialan, bukankah ini bintang besar Trina Song? Mata Dewa Loweru tiba-tiba melebar, dan tamparan di mulutnya akan mengalir keluar. Nathan Lewis menatap gadis itu, dan ekspresinya dalam keadaan kesurupan untuk sementara waktu. Proporsi tubuh gadis itu terlalu bagus, terutama ketika dia mengenakan congsam, itu menunjukkan pinggang kecilnya. Di kakinya yang seputih salju, dia menginjak sepatu hak tinggi. Sama seperti keluar dari lukisan, tapi namanya sedikit menyanjung. Pelayan, temukan sebuah ruangan, kata seorang pengawal di belakang gadis itu. Maaf, kamarnya penuh sekarang, hanya lobi yang tersisa, kata pelayan itu tanpa daya. Pergi cari jalan. Pengawal itu menjadi dingin dan menatap pelayan itu dengan galak. Pelayan itu ketakutan dan tergagap, sungguh, tidak ada lagi. Oke, ayo pergi ke lobi. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia menemukan tempat duduk dan duduk. Nona, saya mengambil tempat Anda, saya tidak akan membiarkan Anda. Diam, saya akan kembali setelah makan malam. Gadis itu tampak sedikit tidak sabar, dan pengawal itu tidak berani mengatakan apa-apa. Segera, makanan gadis itu disajikan, dan terlepas dari mata panas orang-orang di sekitar, gadis itu melahapnya secara langsung, dan jelas bahwa dia sangat menyukai makanan di sini. 4 pengawal di belakangnya mengepung gadis itu, dan semua orang memasukkan tangan mereka ke dalam saku, tampaknya dengan senjata tersembunyi di dalamnya. Sepertinya kekuatan keluarga Song tidak kecil. Nathan Lewis bergumam pada dirinya sendiri. Pengawal ini semua memiliki senjata tersembunyi di saku mereka. Anda harus tahu bahwa ini adalah barang terlarang. Di negara ini, Anda dapat berlatih latihan sesuka Anda, dan tidak ada yang akan peduli dengan Anda, tetapi ketika Anda memiliki senjata api, Anda akan berubah, dan Anda harus tahu bahwa lebih sulit untuk mendapatkan senjata api daripada naik ke langit. Namun, senjata api sepertinya baik-baik saja untuk prajurit biasa. Jika Anda benar-benar bertemu master di tingkat master, tangan akan menjadi tidak berguna. Jika Anda bertemu Nathan Lewis, tangan akan mengikuti besi tua. Tidak ada bedanya. Siran Song, patriark keluarga Song, dulunya adalah bos perusahaan hiburan terkenal. Dia memiliki artis selebriti yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bahkan tidak bisa menghitung uangnya. Tapi kemudian, dia diselidiki karena beberapa artisnya melakukan kejahatan, yang juga mempengaruhi perusahaan. Selama beberapa tahun, Batu Elbrus panas, dan Siran Song kembali ke kampung halamannya untuk membuka tambang, tetapi putrinya sekarang menjadi bintang besar, dan dia sangat terkenal. Dewa Loweru menjelaskan,
Nathan Louis memperhatikan Trina Song saat dia sedang makan, tetapi Trina Song sepertinya berada di tanah tak bertuan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Nathan, jika Anda menyukai wanita ini, saya akan menemukan cara untuk menghubungi agennya. Selama Anda bersedia menghabiskan uang hari ini, yang disebut bintang besar seperti ini tidak seperti gadis pendamping. Melihat bahwa Nathan Louis selalu memandang Trina Song, Dewa Loweru berbisik. Diam dan makan. Nathan Louis memelototi Dewa Loweru. Segera, Trina Song selesai makan dan berjalan keluar dari restoran dengan pengawalnya. Nathan Louis dan yang lainnya baru saja selesai makan dan keluar. Saya melihat Trina Song masuk ke Bentley setelah pengawal melihat sekeliling. Dia buru-buru masuk ke mobil dan pergi. Nathan Louis dan yang lainnya juga masuk ke mobil, menyalakan mobil dan pergi. Dewa Loweru mengemudi di belakang Bentley, yang membuat Nathan Louis sedikit aneh, dan bertanya kepada Dewa Loweru, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengikuti yang lain? Tuan Nathan, Anda salah paham, saya tidak mengikutinya, hotel yang saya pesan tepat di depan. Dewa Loweru buru-buru menjelaskan. Ketika Nathan Louis mendengar ini, dia bersandar di kursi dan menutup matanya sedikit untuk mengisi ulang energinya. Boom! Tiba-tiba terdengar suara keras, lalu mobil Nathan Louis berhenti dengan cepat, dan Nathan Louis juga tiba-tiba membuka matanya. Apa yang terjadi? Nathan Louis bertanya dengan heran. Tuan Nathan, lihat cepat. Wajah Dewa Loweru berubah ketakutan, dan dia menunjuk ke depan. Nathan Louis melihat dan menemukan bahwa Bentley Trina Song telah ditabrak oleh mobil hitam dan menabrak pinggir jalan, dan kemudian beberapa orang dengan parang turun dari mobil hitam. Di dalam mobil Bentley, Trina Song dan beberapa pengawalnya dipukul dan linglung. Melihat seseorang bergegas dengan parang, salah satu pengawal menendang pintu mobil dengan paksa, dan langsung menarik senjata api keluar. Namun, tepat setelah mengangkat senjata api, cahaya putih menyala, kemudian tangan senjata api pengawal itu terputus, dan raungan melengking keluar dari mulut pengawal. Tapi hanya berteriak, parang menusuk perut pengawal, dan tidak ada suara dalam sekejap. Orang-orang dengan parang ini bergerak sangat cepat. Meskipun pengawal Trina Song kuat, tetapi pertempuran jarak dekat semacam ini, kekuatan tangan tidak dapat digunakan sama sekali. Hanya dalam beberapa detik, keempat pengawal meninggal secara tragis, dan Trina Song juga ditarik keluar dari mobil. Siapa kamu? Lepaskan aku. Trina Song berjuang keras, tetapi itu tidak berguna. Seorang pria mengeluarkan handuk putih untuk menutup mulut dan hidung Trina Song. Trina Song segera kehilangan kesadaran. Orang-orang ini memasukkan Trina Song ke dalam mobil. Ketika mereka hendak menyalakan mobil, Nathan Louis keluar dari mobil. Saya tercengang, melihat bahwa Nathan Louis dan Dewa Loweru hanya dua orang, dan tiba-tiba menunjukkan mata yang galak. Salah satu dari mereka menunjuk Nathan Louis dengan parang dan berkata, itu bukan urusanmu, nak, pergi dariku. Ini adalah saat yang tepat bagi seorang pahlawan untuk menyelamatkan wanita, mengapa kamu tidak peduli tentang urusanku? Nathan Louis berkata dengan wajah mencibir, maju. Ketika beberapa orang melihat ini, mereka menebas Nathan Louis dengan pisau mereka. Pada pandangan pertama, itu adalah penjahat biasa yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Nathan Louis santai saja dan pergi menemuinya secara langsung. Dewa Loweru melihat ini dan sedang terburu-buru. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak tahu seni bela diri. Tapi dia melihat tangan yang jatuh ke tanah, meskipun dia tidak tahu seni bela diri, dia bisa melakukannya. Dewa Loweru bergegas dan mengambilnya, tetapi ketika dia mengangkat tangannya dan hendak membuka pintu untuk beberapa orang, dia menemukan bahwa sudah tidak ada yang tersisa, dan mereka semua jatuh ke tanah, leher semua orang ada kedalaman yang dalam, noda darah. Nathan Louis membuka pintu mobil dan mengeluarkan Trina Song seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Membawa Trina Song kembali ke mobil, Nathan Louis memandang Dewa Loweru yang masih tertegun dan berkata, menyetir. Oh! Dewa Loweru buru-buru memasukkan tangannya dan masuk ke dalam mobil. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Buang senjata api, jika seseorang ingin membunuhmu, senjata api di tanganmu tidak akan menyelamatkan hidupmu, tetapi akan membuatmu mati lebih cepat. Nathan Louis melihat bahwa Dewa Loweru benar-benar memasukkan senjata api ke dalam sakunya. Dewa Loweru hanya bisa membuang senjata api dan kembali ke hotel. Nathan Louis membawa Trina Song ke kamar dan meletakkannya di tempat tidur. Dewa Loweru tidak bisa tidak melirik Trina Song yang sedang berbaring di tempat tidur beberapa kali lagi, betisnya yang cantik terbuka, dia ketagihan. Tuan Nathan, Anda bisa bermain dulu, saya akan keluar.
Dewa Loweru tahu bahwa Nathan Louis ada di sini, dan di mana dia mendapat bagiannya. Apa yang aku mainkan? Nathan Louis terkejut dan menatap Dewa Loweru. Kamu menyelamatkannya, bukankah kamu hanya ingin? Dewa Loweru menunjuk Trina Song dan berkata dengan gagap. Nathan Louis langsung mengerti bahwa Dewa Loweru mengira dia menyelamatkan Trina Song untuk tidur dengannya. Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Temukan sebotol air es. Nathan Louis memandang Dewa Loweru, terdiam beberapa saat. Segera, Dewa Loweru menemukan sebotol air es, dan Nathan Louis menuangkannya langsung ke Trina Song. Dengan sebotol air es di perutnya, Trina Song membuka matanya dengan santai. Ah! Dengan teriakan tiba-tiba, Trina Song tiba-tiba duduk, melihat lingkungan sekitarnya adalah sebuah hotel. Melihat Nathan Louis dan Dewa Loweru, wajah Trina Song berubah pucat pasi. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jika ayahku tahu, dia pasti akan membunuhmu. Trina Song memelototi Nathan Louis dan Dewa Loweru berkata, Nona Song, kamu salah paham, kami. Dewa Loweru ingin menjelaskan, apa yang aku salah paham? Kamu membawaku ke hotel, bukankah kamu melakukan hal kotor? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menodai. Trina Song meraih kerahnya dengan erat dan berteriak ke Dewa Loweru. Kali ini Dewa Loweru terdiam. Pada saat itu, dia sendiri berpikir bahwa Nathan Louis telah menyelamatkan Trina Song dan membawanya ke hotel hanya untuk bermain dengannya. Huff, apakah tidak ada yang perlu dikatakan? Aku sudah lama tahu bahwa kamu pria bau tidak menginginkan tubuhku. Trina Song berkata dengan gigi terkatup. Apakah kamu sudah selesai? Nathan Louis sedikit mengernyit dan bertanya pada Trina Song. Apa maksudmu? Trina Song memandang Nathan Louis dan bertanya. Setelah itu, kamu bisa pergi. Nathan Louis menunjuk ke pintu dan berkata tanpa ekspresi. Trina Song tertegun dan menatap Nathan Louis dengan heran. Apakah kamu benar-benar membiarkan aku pergi? Pintu terbuka, tidak ada yang akan menghentikanmu, kata Nathan Louis. Trina Song memandang Nathan Louis, lalu Dewa Loweru, dan akhirnya turun dari tempat tidur perlahan dan berjalan ke pintu. Melihat bahwa baik Nathan Louis maupun Dewa Loweru tidak bergerak, Trina Song bergegas keluar dari pintu. Melihat Trina Song berlari lebih cepat dari kelinci, Nathan Louis tersenyum ringan dan berkata kepada Dewa Loweru, mari kita istirahat lebih awal hari ini, kita akan naik gunung besok. Dewa Loweru mengangguk dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Pada saat ini, di tempat kecelakaan mobil baru saja terjadi, lusinan orang telah mengepung seluruh lokasi kecelakaan, dan salah satu pria parubaya dengan wajah muram menatap Bentley yang telah hancur. Orang ini adalah Ziran Song, ayah Trina Song. Ketika dia membawa orang, Trina Song sudah menghilang. Tuan, Nona tertua hilang, keempat pengawal sudah mati, dan mereka bahkan belum membuka. Pengurus rumah tangga berjalan ke Ziran Song dan melaporkan dengan suara rendah. Apa identitas orang-orang itu, sudahkah kamu mengetahuinya? Ziran Song bertanya, menunjuk ke mayat orang-orang yang lehernya dipotong oleh Nathan Louis. Tidak, tapi sudah pasti bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang menghentikan mobil Nona tertua, dan mereka membunuh pengawal Nona tertua. Parang yang ditinggalkan di tempat kejadian cocok dengan luka di tubuh pengawal. Kepala pelayan menggelengkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, apakah ada kelompok orang lain yang menculik putriku? Mata Ziran Song sedikit menyipit, dan ada tatapan membunuh di matanya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Seharusnya, dan kelompok orang ini sangat kuat, setidaknya mereka adalah master. Luka di leher orang-orang ini sama, dan kedalaman dan panjangnya persis sama. Itu bisa dinilai bahwa itu dilakukan oleh satu orang, dan orang-orang ini terbunuh dalam waktu yang sangat singkat. Kepala pelayan menganalisis. Belalang sembah menangkap jangkrik dan Oriole ada di belakang, orang-orang ini akan serius denganku. Ziran Song menggertakkan giginya gemeretak. Tuan, apakah Anda curiga bahwa keluarga Veno dan keluarga Luff yang melakukannya? Tanya pengurus rumah tangga. Huff, kecuali mereka berdua, di seluruh kota pegunungan, siapapun yang berani menyerang putriku, kamu segera mengirim seseorang untuk menanyakan berita itu. Aku yakin mereka telah menangkap putriku dan akan segera membuat kondisi denganku. Ziran Song dipenuhi dengan aura pembunuh, dan matanya sangat dingin. Tuan, Nona tertua ada di rumah, dia ada di rumah. Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Song buru-buru berkata, apa? Ziran Song sangat gembira dan segera pulang.
Ketika dia sampai di rumah, dia melihat Trina Song duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh banyak orang, mengajukan pertanyaan. Putri, apakah kamu baik-baik saja? Siran Song memandang Trina Song dan bertanya dengan tidak percaya. Tidak apa-apa. Trina Song menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa kembali? Bukankah seseorang merampokmu? Siran Song bertanya pada Trina Song dengan ekspresi bingung di wajahnya. Seseorang merampokku. Setelah membunuh pengawal itu, dia mengejutkanku. Ketika aku bangun, aku menemukan diriku di hotel dengan 2 orang muda di sampingku. Kata Trina Song jujur, lalu mereka tidak melakukan apapun padamu. Mendengar ini, Siran Song mengangkat hatinya. Trina Song terus menggelengkan kepalanya. Setelah saya bangun, saya pikir mereka ingin melakukan sesuatu kepada saya, tetapi mereka berdua tidak melakukan apa-apa dan membiarkan saya pergi. Tuan, mungkinkah mereka berdua membunuh penculik itu? Menurut pendapat mereka, mereka tidak menculik wanita muda itu, tetapi menyelamatkan wanita muda itu, atau mereka tidak akan membiarkan wanita muda itu kembali. Pengurus rumah tangga menganalisis dari samping. Jika kedua orang ini benar-benar menyelamatkan putriku, aku akan memberikan hadiah. Siran Song mengangguk, lalu menoleh ke Trina Song, apakah kamu tahu di mana kedua orang itu? Aku tahu, di Hotel Excel, saya lupa nomor kamar persisnya, saya sangat panik saat itu sehingga saya bahkan tidak melihatnya. Kata Trina Song, Nona, beritahu saya seperti apa mereka berdua, dan saya akan membawa seseorang untuk menemukan mereka. Pengurus rumah tangga bertanya pada Trina Song. Aku tidak bisa memikirkannya lagi, aku takut setengah mati pada waktu itu, tetapi aku yakin aku tahu itu ketika aku melihatnya, aku akan membawamu untuk menemukannya. Trina Song bangkit dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu baru saja keluar dari bahaya, kamu tidak bisa pergi. Siran Song segera menghentikan Trina Song. Ayah, pengurus rumah akan membawa seseorang bersamaku. Apa yang kamu takutkan? Jangan khawatir. Trina Song tidak peduli. Tuan, jangan khawatir, saya akan menjaga nona tertua dengan baik, kepala pelayan meyakinkan. Dengan jaminan pengurus rumah tangga, Siran Song mengangguk setuju, dan kemudian Trina Song membawa ratusan anggota keluarga Song dan langsung pergi ke Hotel Excel. Setelah mencari lapis demi lapis, dan akhirnya di lantai 4, Trina Song ingat kamar tempat dia menginap. Ini yang ini. Trina Song menunjuk ke kamar dan berkata. Pengurus rumah mengedipkan mata, dan seseorang segera melangkah maju dan menendang pintu hingga terbuka dengan keras. Karena masih belum pasti apakah kedua orang ini benar-benar menyelamatkan Trina Song, atau memang ada niat, jadi harus mengontrolnya terlebih dahulu. Pintu ditendang terbuka, dan mereka berdua bergegas masuk lebih dulu, tetapi begitu mereka bergegas masuk, mereka semua terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Nathan Louis sudah melihat ada sesuatu dan terus bersembunyi di balik pintu. Begitu 2 anggota keluarga Song bergegas masuk, Nathan Louis menyerangnya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ini dia, ini dia. Trina Song segera berteriak ketika dia melihat Nathan Louis. Di sisi lain, Nathan Louis mengerutkan kening, aku menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu membawa seseorang untuk membalaskan dendammu. Aku, Trina Song membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berbuat apa untuk membantah. Karena Nathan Louis tidak mempermalukannya dan membiarkannya pergi dengan mudah, Trina Song tidak tahu apakah dia yang diselamatkan oleh Nathan Louis. Namun, kepala pelayan menjawab dengan cepat, dan segera tersenyum, jangan salah paham, adik laki-laki, nona tertua membawa kami ke sini, hanya untuk bertemu denganmu dan bertanya tentang situasinya. Jika kamu benar-benar menyelamatkan nona tertua, tuan kami akan memberimu hadiah. Kenapa? Apa yang terjadi? Dewa Loweru, yang mendengar gerakan itu saat ini, juga bergegas keluar. Ketika dia melihat begitu banyak orang, dia terkejut, tetapi setelah melihat Trina Song dan pengurus rumah tangga di sampingnya, dia segera dipahami. Tuan, jangan salah paham, Nona Song benar-benar diselamatkan oleh kami. Pada saat ini, Dewa Loweru buru-buru mengikuti pengurus rumah tangga. Dewa Loweru sering berurusan dengan batu kasar, jadi dia juga memiliki urusan bisnis dengan keluarga Song dan mengenal pengurus rumah tangga. Ini, Tuan Wero, ini kamu. Leo sedikit terkejut ketika melihat Dewa Loweru. Ya, saya membawa Nathan. Dewa Loweru hanya ingin memanggil Tuan Nathan, tetapi melihat Nathan Louis mengedipkan mata padanya, dan segera mengubah kata-katanya,
saya dan teman-teman saya datang untuk mengumpulkan beberapa batu kasar, dan hanya kebetulan bertemu Nona Song di tengah jalan dalam bahaya, jadi kami menyelamatkannya, karena Nona Song masih koma pada saat itu, jadi kami harus membawanya ke hotel terlebih dahulu dan membiarkannya bangun sebelum pergi. Tuan Weru, saya tentu saja percaya itu, sungguh terima kasih, Tuan kami ingin bertemu dengan Anda, dia mengatakan akan memberikan hadiah. Kata Leo kepada Dewa Weru. Bagaimana Dewa Weru bisa bertanggung jawab? Dia hanya bisa diam-diam menatap Nathan Louis, dan ketika dia melihat Nathan Louis mengangguk, dia tersenyum dan berkata, saya hanya ingin bertemu Tuan Song dan membahas masalah batu asli. Tuan Weru, tolong. Leo memberi isyarat undangan. Dewa Weru dan Nathan Louis pergi ke keluarga Song bersama keluarga Song. Siran Song menunggu di aula. Melihat Trina Song kembali, dia segera bangkit dan bertanya, Putri, apakah kamu menemukan dua orang itu? Benar, mereka berdua. Trina Song menunjuk ke Dewa Weru dan Nathan Louis dan berkata, Tuan Weru. Siran Song berkata dengan ekspresi terkejut setelah melihat Dewa Weru. Tuan Song. Dewa Weru tersenyum sedikit. Apakah kamu menyelamatkan putriku? Wajah Siran Song penuh dengan ketidakpercayaan. Tepat sekali, kami melihat Nona Song linglung dan dimasukkan ke dalam mobil, jadi kami menyelamatkan Nona Song. Dewa Weru mengangguk. Siran Song sedikit mengernyit, Tuan Weru, jika saya ingat dengan benar, Anda sepertinya tidak mengerti seni bela diri, kan? Dewa Weru tersenyum canggung, ya, saya tidak tahu seni bela diri, temanku yang menyelamatkan Nona Song, itu dia. Dewa Weru menunjuk ke arah Nathan Louis dan berkata, Siran Song memandang Nathan Louis, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Para perampok itu adalah master pada pandangan pertama. Jika mereka bisa memotong tenggorokan mereka dan membunuh mereka secara instan, mereka pasti master. Mereka seharusnya menjadi master para master, tetapi Nathan Louis di depan dia baru berusia 20-an. Bagaimana dia bisa menjadi master-master? Adik laki-laki, siapa namamu? Meskipun dia ragu, Siran Song bertanya dengan sopan. Nathan Louis. Nathan Louis menjawab dengan ringan. Ternyata itu kakak Nathan Louis. Karena kamu menyelamatkan putriku, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Jika kamu membeli batu kasar, aku bisa memberimu setengah harga. Siran Song berkata dengan murah hati. Lagi pula, ketika Trina Song akhirnya dibebaskan, Dewa Weru dan Nathan Louis yang dilihatnya. Tidak peduli jika mereka saling membantu, mereka tidak memiliki niat buruk untuk putri mereka. Setengah harga, Dewa Weru tiba-tiba bangkit ketika mendengarnya. Jika mereka membeli batu kasar dengan setengah harga, mereka dapat menghasilkan banyak uang, yang merupakan banyak uang. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.